Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai sejarah matematika. Adapun anggota kelompoknya adalah Pangestiarta Febriana dengan NPM 6037 dan Nurmanita dengan NPM 6091. Materi yang akan dibahas pada video ini adalah mengenai sejarah teorema Pythagoras dan teorema Fermat. Bagi teman-teman yang sedang belajar matematika, tentunya istilah Pythagoras itu bukanlah hal yang asing lagi. Nah, dalil Pythagoras yang sering kita dengar adalah kuadrat dari sisi miring suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Penemu dari dalil Pythagoras tersebut adalah Pythagoras, yang mana beliau disebut sebagai bapak bilangan. Nah, Pythagoras ini lahir di Yunani pada tahun 572 sebelum Masehi. Namun dalam beberapa sumber disebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 570 dan 569 sebelum Masehi. Beliau melanjutkan teorema yang telah diperoleh oleh Thales sebelumnya. Jadi, beliau itu bukan merupakan seorang penemu teori apapun, namun berhasil membuat pembuktian matematis. Pythagoras ini mendirikan sekolah atau akademi Pythagoras yang disebut dengan Pythagorean di Italia, yang mana sekolah tersebut mempelajari tentang filsafat, matematika, dan juga fisika yang kemudian berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan yang bersifat rahasia di sana. Yang pertama adalah mengenai filsafat Pythagoras. Nah, filsafat Pythagoras ini didasarkan pada dugaan bahwa seluruh bilangan merupakan sebab dari adanya bermacam-macam sifat dari suatu unsur, yang mana mengakibatkan munculnya sifat bilangan yang berupa aritmatika, geometri, dan juga astronomi. Pada abad pertengahan filsafat Pythagoras ini disebut dengan quadrivium, yang kemudian ditambah dengan trivium. Nah, yang mana trivium itu memuat tata bahasa, logika, dan juga ilmu berpidato. Kata matematika juga berasal dari bahasa Yunani, matein, yang berarti belajar. Yang kedua adalah mengenai aritmatika Pythagoras. Dalam aritmatika Pythagoras ini disimpulkan untuk pertama kalinya perkembangan dari teori bilangan dan juga meletakkan dasar-dasar bagi masa depan mengenai mistikisme bilangan. Mistikisme bilangan atau ketahayulan yang ada di Pythagoras ini berupa anggapan bahwa semua bilangan genap itu merupakan wanita dan juga semua bilangan ganjil merupakan jantan, atau mereka juga menganggap bilangan genap itu jahat dan bilangan ganjil itu memiliki sifat baik. Nah, bilangan genap itu dapat dipecah menjadi sama besar. Contohnya, 2 itu dapat dipecah menjadi 1 dan juga 1, 4 dapat dipecah menjadi 2 dan 2, dan 8 itu dapat dipecah sebagai 4 ditambah dengan 4. Yang mana pecahan demikian itu dikhawatirkan tak akan memberikan kesudahan, maka bilangan genap disebut sebagai bilangan yang memiliki sifat jahat. Nah, untuk mencegah pemecahan yang tak terhingga tersebut, maka muncullah bilangan ganjil, yang mana bilangan ganjil ini disebut memiliki sifat yang baik. Dalam aritmatika Pythagoras terdapat anggapan bahwa semua objek di alam semesta ini dituliskan menjadi sebuah sifat. Yang pertama adalah terbatas dan tidak terbatas, yang kedua ganjil genap, yang ketiga adalah tunggal jamak, yang keempat kanan kiri, yang kelima jantan betina, yang keenam diam bergerak, yang ketujuh lurus bengkok, yang kedelapan terang gelap, yang kesembilan baik jahat, dan yang kesepuluh itu bujur sangkar persegi panjang. Nah, untuk meyakini bahwa ada 10 macam benda langit di alam semesta ini, namun baru ditemukan 9, yakni bumi, matahari, bulan, kelompok bintang, dan juga 5 planet yang sudah dikenal sebelumnya. Benda langit yang ke-10-nya ini dinamakan dengan lawan bumi dan berada di seberang api pusat sehingga tidak tampak dari bumi. Lambricus atau seorang filsuf neoplatonik menganggap Pythagoras sebagai penemu dari bilangan amicable atau bilangan sekawan. Sepasang bilangan disebut sekawan jika setiap bilangan sama dengan jumlah pembagi-pembagi bilangan yang lain. Contohnya 284 dan 220. Bilangan ini dianggap memiliki mistik atau ketahayulan yang mengikat persahabatan sempurna di antara pemakainya.
Bilangan amicable baru yang lain yang ditemukan oleh Fermat pada tahun 1636 adalah 17.296 dan 18.416. Bilangan yang mempunyai hubungan yang mistik dan dianggap diketemukan oleh Pythagoras adalah bilangan sempurna atau perfect, bilangan abundant, dan bilangan deficient. Bilangan gambar atau figurate number disetujui memiliki angka yang berhubungan dengan perguruan Pythagoras. Bilangan gambar tersebut dapat teman-teman lihat di layar kami. Selanjutnya adalah dalil dan triple Pythagoras, di mana dimisalkan sebuah persegi ABCD yang memiliki sisi A plus B itu kongruen dengan suatu persegi EFGH yang memiliki panjang sisi berupa C. Luas 4 segitiga di dalamnya adalah sama, maka luas daerah yang tidak diarsir juga akan sama. Luas persegi dengan sisinya A atau A kuadrat itu adalah 9, luas persegi dengan panjang sisinya B atau B kuadrat itu adalah 16, dan juga luas persegi untuk panjang sisinya C itu akan memiliki luas persegi yang panjangnya A dan juga luas persegi yang panjang sisinya B. Maka dapat disimpulkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Rumus selanjutnya yang diperoleh oleh Pythagoras yang juga berhubungan dengan dalil dan triple Pythagoras adalah M kuadrat plus kuadrat dari M kuadrat min 1 dibagi 2 sama dengan kuadrat dari M kuadrat plus 1 dibagi 2, yang mana akan berlaku untuk M itu bilangan ganjil. Dan rumus yang kedua adalah 2M yang dikuadratkan ditambah M kuadrat min 1 yang dikuadratkan akan sama besarnya dengan M kuadrat plus 1 yang dikuadratkan, yang mana berlaku untuk M merupakan bilangan baik itu bilangan ganjil maupun M merupakan bilangan genap. Nah, selanjutnya adalah mengenai bilangan irasional. Untuk bilangan bulat positif S kuadrat merupakan bilangan genap jika dan hanya jika S itu merupakan bilangan genap. Misal, S akar 2 adalah suatu bilangan rasional, maka akar 2 sama dengan A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan yang relatif prima. A sama dengan akar 2 yang dikali dengan B. A kuadrat sama dengan akar 2 yang dikali dengan B kuadrat. Nah, karena A kuadrat sama dengan 2 kali suatu bilangan bulat, maka A kuadrat itu harus genap. Jadi, A haruslah merupakan bilangan genap. Misal A sama dengan 2C, maka 2C yang dikuadratkan akan sama dengan 2B kuadrat. Dan akan diperoleh 2C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa B kuadrat itu genap, maka B juga merupakan bilangan genap. Hal ini tidak mungkin karena A dan B merupakan bilangan yang relatif prima, maka permisalan tersebut salah. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada teorema Fermat. Fermat sendiri biasa disebut dengan Pangeran Amatir. Beliau lahir di Dartmouth, Toulouse pada 1601 dan meninggal pada 1665. Beliau menempuh pendidikan di bidang hukum di salah satu universitas di Toulouse. Karya matematikanya yang pertama itu adalah geometri pada tahun 1629. Cintanya terhadap matematika itu ada pada teori bilangan. Pada tahun 1636, Fermat menetapkan teori yang sering kita sebut sebagai geometri analitik dengan yang telah dikembangkan oleh René Descartes dalam karyanya La Géométrie. Beliau berhasil menemukan teorema-teorema yang tercantum dalam teori bilangan pada edisi baru dalam aritmatika. Nah, selanjutnya ada antara Diopantus dan Fermat, yakni beberapa hasil penting dalam teori bilangan ditemukan di Middle, meskipun mereka gagal untuk berakar sampai mereka ditemukan kembali di abad ke-17 atau sesudahnya. Di antaranya adalah penemuan segitiga Pascal dan teorema sisa Cina oleh matematikawan Cina dan rumus permutasi dan kombinasi oleh Levi Ben Gershon pada tahun 1321. Segitiga Pascal di sisi lain
mulai berkembang pada abad ke-17 setelah dormansi yang lama. Orang Cina menggunakan segitiga Pascal sebagai sarana untuk menghasilkan dan tabulasi koefisien binomial, yaitu koefisien yang terjadi di rumus. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar kami. Terus selanjutnya itu ada segitiga yang tampak pada di samping itu pada kedalaman 6 di Yangzhang Hui pada 1261 dan kedalaman 8 di Zhuxiji tahun 1303. Pada gambar 11.1 yang Hui mengatakan segitiga kepada Jia Xiang yang hidup pada abad ke-11. Nah, untuk teorema Pascal Cinanya bisa dilihat pada layar kami. Selanjutnya itu ada angka NK, tersebut muncul dalam tulisan-tulisan Ibrani pada abad pertengahan sebagai jumlah kombinasi dari N, hal yang diambil dari K pada suatu waktu. Levi Ben Gershon pada tahun 1321 memberikan rumus untuk kombinasi itu NK sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang K faktorial dikalikan dengan K faktorial. Sebagai tambahan, mengingat hasil yang sangat baik ini, mengapa kita menyebut tanda koefisien binomial sebagai segitiga Pascal? Nah, bagaimanapun juga, Pascal itu layak mendapatkan pujian untuk lebih dari sekedar penemuan kembali. Dalam karyanya Try to do Triangle Arithmetic, Pascal pada tahun 1654 menyatukan teori aljabar dan kombinatorial dengan menunjukkan bahwa unsur-unsur segitiga dalam aritmatika itu dapat ditafsirkan dalam dua cara, yakni sebagai koefisien pada A pangkat N min K dikalikan dengan B pangkat K pada A plus B yang dipangkatkan dengan N, dan sebagai jumlah kombinasi dari N yang diambil dari K pada suatu waktu tertentu. Efeknya, dia menunjukkan bahwa A plus B dipangkatkan dengan N merupakan sebuah fungsi pembangkit untuk jumlah kombinasi. Selanjutnya itu ada teorema kecil Fermat. Teorema yang paling terkenal sebenarnya dibuktikan oleh Fermat pada tahun 1640 dan dikenal sebagai teorema kecil atau kurang. Untuk membedakannya dari teorema akhir atau hebat, bagian selanjutnya adalah sebagai berikut. Jika P adalah prima dan N adalah relatif prima untuk P, kemudian N pangkat P-1 adalah 1 modulo P. Pernyataan kesimpulan yang setara yang menghindari penggunaan modus kongruen P, bahasa yang tidak dikenal pada zaman Fermat adalah N pangkat P-1 dikurang 1 habis dibagi P, atau N pangkat P dikurang N habis dibagi P. Yang terakhir berlaku karena N pangkat P dikurang dengan N itu sama aja dengan N dikalikan dengan N pangkat P dikurang 1 dikurangi dengan 1 habis dibagi hanya jika N pangkat P-1 dikurang 1 karena P adalah prima dan tidak membagi N. Selanjutnya untuk bukti tidak diketahui tetapi berbagai penulis. Misalnya ada Weil pada tahun 1989 menunjukkan bahwa teorema berikut dari fakta P1, P2, P dikurang 1 untuk P adalah bilangan prima itu habis dibagi oleh P, yaitu ada 2 pangkat P itu sama dengan 1 ditambah 1 pangkat P sama dengan 1 ditambahkan P1, P2 sampai dengan P dikurang 1 ditambahkan dengan 1. Oleh karena itu 2 pangkat P dikurang dengan 2 sama dengan P1 ditambahkan dengan P2 ditambahkan sampai dengan P dikurang P-1 habis dibagi P karena 2 pangkat P-1 dikurang 1. Lalu bagaimana cara untuk membuktikan P1, P2 sampai dengan P-1 habis dibagi oleh P? Itu dengan mengikuti cara rumus dari Levi Ben Gershon, yakni PK sama dengan
P faktorial dibagi dengan P dikurang K faktorial dikalikan dengan faktorial, yang menunjukkan bahwa P adalah adalah faktor pembilang tetapi bukan faktor denominator, sejak PK adalah bilangan bulat. Jadi faktornya harus tetap utuh setelah pembagian terjadi. Fermat mungkin tidak memiliki hasil ini dengan tepat karena ia belum memiliki interpretasi kombinatorial Pascal tentang koefisien binomial, tetapi dia memang punya formula, yaitu N dikalikan dengan N plus M min 1, M min 1 sama dengan M dikalikan dengan N plus M min 1 M, yang menyeratkan dan dari mana properti divisibilitas dapat diekstraksi. Selanjutnya ada teorema terakhir Fermat, yaitu di sisi lain tidak mungkin sebuah kubus ditulis sebagai jumlah dari dua kubus atau kekuatan keempat untuk ditulis sebagai jumlah dari dua kekuatan keempat atau secara umum. Untuk angka apapun yang merupakan kekuatan lebih tinggi dari detik untuk ditulis sebagai jumlah dari dua kekuatan seperti saya memiliki demonstrasi yang benar-benar luar biasa dari populasi ini yang margin ini terlalu kecil untuk dibendung. Fermat tahun 1670 pada halaman 241. Pernyataan ini ditulis di pinggir salinan Banquets miliknya di Diophantus ketika dia mempelajari pekerjaan itu di akhir tahun 1630-an. Adalah item kedua di Fermat. Teorema terakhir Fermat klaim bahwa tidak ada 3 kali lipat A, B, C dari bilangan bulat positif sehingga A pangkat N plus B pangkat N sama dengan C pangkat N, di mana N adalah bilangan bulat lebih dari 2. Menjadi masalah yang paling terkenal dalam matematika. Banyak matematikawan menyumbangkan solusi untuk nilai-nilai tertentu. Misalnya ada dari Euler, yakni N-nya itu sama dengan 3, Fermat sendiri untuk N-nya sama dengan 4, Legendre dan Dirichlet untuk N-nya itu sama dengan 5, Lame N-nya itu sama dengan 7, Kummer untuk semua bilangan prima N yang kurang dari 100, kecuali bilangan 37, 59, dan 67. Cukup untuk membuktikan teorema untuk eksponen prima karena contoh tandingannya adalah A pangkat N ditambahkan B pangkat N sama dengan C pangkat N. Untuk eksponen non prima N sama dengan MP, di mana P adalah prima, juga akan menjadi contoh tandingan, yaitu A pangkat M pangkat P ditambahkan dengan B pangkat M pangkat N sama dengan C pangkat M pangkat P. Untuk eksponen prima P, pendekatan kedua diprakarsai oleh Ferri pada 1986 yang membuat sarana yang mencengangkan pada contoh tandingan A pangkat N plus B pangkat N sama dengan C pangkat N untuk teorema terakhir Fermat. Mungkin menyeratkan sesuatu yang mustahil tentang kurva kubik, yakni Y sama dengan X min A pangkat N dikali dengan X plus B pangkat N. Sekian penjelasan dari kami mengenai sejarah teorema Pythagoras dan teorema Fermat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.